jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Eka Sakti Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen strategi di tugas perkuliahan saya. Saya dapat judulnya itu strategi evaluasi. Saya akan menjelaskan strategi evaluasi ini. Di pengertian evaluasi, tahap akhir dalam manajemen strategis, para manajemen sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Ada 3 macam aktivitas mendasar untuk evaluasi strategi adalah meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua itu mengukur prestasi. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 hingga tingkat hierarki dalam organisasi yang besar: korporasi, divisi atau unit bisnis strategis, dan fungsional. Yang setelah itu ada hakikat evaluasi strategi. Proses manajemen strategis menghasilkan keputusan yang mempunyai konsekuensi yang signifikan dan jangka panjang. Keputusan strategis yang dapat menimbulkan kerugian besar yang akan sulit sekali untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, banyak perencana strategi sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangat penting untuk kehidupan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat memperingatkan manajemen akan adanya masalah atau potensi masalah sebelum menjadi kritis. Evaluasi strategi bisa merupakan proses yang rumit dan sensitif. Terlalu banyak kegiatan mengevaluasi strategi dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal dan bisa menjadi kontraproduktif. Evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan strategi yang dapat ditetapkan dapat tercapai. Itu ada terbagi ke 6. Yang pertama itu ada kegiatan evaluasi strategi, yang mana mengkaji landasan strategi bisnis atau perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Yang kedua itu ada kriteria evaluasi strategi, yang mana konsistensi sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Jadi harus konsisten gitu. Terus kelayakan sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada, maupun tidak boleh menciptakan submasalah yang tidak dapat dipecahkan. Dan selanjutnya kesesuaian mengacu pada kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian tren maupun masing-masing tren dalam mengevaluasi strategi ini. Lalu ada keunggulan ini sebuah strategi harus mendorong penciptaan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang kegiatan tertentu. Setelah itu yang ketiga ada alasan perlunya evaluasi strategi. Evaluasi strategi itu harus ada alasannya, gimana semakin kompleksnya masalah lingkungan semakin sulitnya memprediksi masa organisasi, berkurangnya dan rentang waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat ketetapan tertentu. Yang keempat itu ada proses evaluasi strategi, yang mana evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan sasaran
dan nilai dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria evaluasi. Evaluasi strategi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, bukannya di akhir periode waktu tertentu atau hanya setelah terjadi masalah. Yang kelima itu ada mengkaji ulang landasan strategi, yang mana mengembangkan matrik EFE dan EFI yang telah direvisi. Matrik EFI yang sudah direvisi harus fokus kepada perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan atau akunting, produksi atau operasi, lead bank, dan SIM. Matrik EFE yang sudah direvisi harus menunjukkan beberapa efektifnya strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman utama ini. Yang keenam itu ada mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya yang ada gitu. Menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individual dan menyimak kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Sasaran jangka panjang dan sasaran tahunan biasanya dipakai dalam proses ini. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus dapat diukur dan mudah dibuktikan juga. Evaluasi strategi didasarkan pada kriteria kuantitatif maupun kualitatif. Karena kriteria kuantitatif biasanya digunakan untuk mengevaluasi strategi, biasanya rasio keuangan seperti ROI, ROE, laba per sahamnya, pertumbuhan aset, pangsa pasar, dan lain-lainnya. Setelah itu ada evaluasi dan pengendalian strategi. Yang pertama itu ada sifat dari evaluasi strategi, yang mana evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, antara lain memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang aktual, dan mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Umpan balik yang memadai dan tepat waktu adalah dasar bagi evaluasi strategi yang efektif. Evaluasi strategi sama pentingnya dengan informasi yang mendasari operasinya gitu. Tekanan yang terlalu kuat dari manajer puncak bisa menyebabkan manajer lebih rendah memanipulasi informasi, terutama yang berupa angka, untuk memuaskan manajer. Yang kedua itu ada jenis pengendalian strategi. Pengendalian organisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu pengendalian strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Pengendalian strategis itu merupakan proses dari evaluasi strategis yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Setelah itu pengendalian manajemen berfokus kepada pencapaian sasaran dari berbagai substrategi bersesuaian dengan strategi utama dan pencapaian sasaran dari rencana yang jangka menengah. Sedangkan pengendalian operasional berpusat pada kinerja individu dan kelompok juga, yang dibandingkan dengan para individu dan kelompok yang telah ditentukan oleh rencana organisasi. Setelah itu ada 4 jenis pengendalian strategi. Yang pertama itu ada pengendalian premis, yang kedua itu ada pengamatan strategi, ketiga itu ada pengendalian berupa peringatan khusus, dan yang keempat itu ada pengendalian atas implementasi. Yang pertama pengendalian premis itu setiap strategi didasarin pada rencana atas premis tertentu, yaitu asumsi atau prediksi. Kalau pengamatan strategi
yaitu usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan yang mungkin sesekali mempengaruhi pelaksanaan strategi di masa depan. Yang ketiga itu ada pengendalian berupa peringatan khusus, seperti tindakan-tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti dan umumnya sangat cepat untuk memikirkan kembali strategi perusahaan karena sebuah perusahaan mendadak dan tidak diharapkan. Yang keempat itu ada pengendalian atas implementasi, yaitu usaha manajemen yang dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi ini. Lalu berikutnya tadi kan yang A ada sifat dari evaluasi strategi, yang B ada jenis pengendalian strategi, selanjutnya itu yang C kerangka kerja evaluasi strategi. Kerangka evaluasi strategi itu ada juga menelaah berdasarkan strategi. Yang kedua mengukur kinerja organisasi. Untuk yang ketiga juga mengambil tindakan korektif. Yang pertama itu menelaah berdasarkan strategi itu menelaah prinsip dasar strategi organisasi dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks EFE dan matriks IFE yang tadi. Matriks IFE harus berfokus kepada perusahaan yang terjadi dalam manajemen organisasi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, lead bank, serta kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen juga. Revisi matriks FE harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman yang akan terjadi. Untuk secara eksternal, tindakan para pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perpindahan demografi, dan tindakan permintaan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Secara internal, secara strategi yang tidak efektif mungkin dipilih atau implementasi yang buruk mungkin dilakukan. Tujuannya mungkin terlalu optimistik. Oleh karena itu, kegagalan untuk mencapai tujuan mungkin saja bukan merupakan hasil dari pekerjaan manajer dan pegawai yang tidak memuaskan juga. Seluruh anggota organisasi perlu mengetahui hal ini untuk mendorong timbulnya dukungan mereka terhadap aktivitas evaluasi strategi ini. Organisasi berusaha keras untuk mengetahui secepat mungkin saat dimana strategi mereka tidak efektif lagi, seperti itu. Yang kedua tadi itu ada mengukur kinerja organisasi, yaitu berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya, seperti itu. Menyelidiki deviasi dalam rencana mengevaluasi kinerja individu dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga, seperti itu. Lalu ada kriteria kuantitatif yang umumnya digunakan dalam evaluasi strategi adalah rasio keuangan yang digunakan oleh para penyusun strategi untuk melakukan 3 perbandingan, antara lain membandingkan kinerja perusahaan dalam periode waktu yang berbeda, membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing, membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Dari beberapa potensi masalah yang berkaitan dengan penggunaan kriteria kuantitatif tadi, itu ada untuk mengevaluasi strategi lainnya, antara lain sebagian besar kriteria kuantitatif lebih mengacu kepada tujuan tahunan daripada tujuan jangka panjang.
Yang keduanya itu metode akuntansi yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda dalam berbagai kriteria kuantitatif tadi. Yang ketiga itu ada penilaian secara intuitif hampir selalu dilakukan dalam penjabaran kriteria kuantitatif tadi. Lalu dengan adanya beberapa alasan tersebut dan alasan yang lain-lainnya tadi, kriteria kuantitatif juga dibutuhkan dalam mengevaluasi strategi gitu. Faktor manusia seperti tingkat ketidakhadirannya dan rasio turnover yang tinggi, kualitas dan kuantitas produksi yang rendah, atau tingkat kepuasan karyawan yang rendah merupakan penyebab menurunnya kinerja. Dari faktor-faktor dalam pemasaran atau keuangan atau akuntansi, lead bank atau sistem informasi manajemen juga dapat menimbulkan masalah keuangan. Yang ketiga, yang terakhir nih ya teman-teman ya. Yang ketiga itu mengambil tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif adalah melakukan perubahan untuk memosisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif bagi masa depan. Contoh perubahan yang mungkin dibutuhkan adalah memperbaiki struktur organisasi, mengganti satu atau dua individu yang penting, menjual sebuah divisi, atau merevisi satu atau dua individu yang merevisi misi perusahaan. Kayak mungkin harus dirubah misi dan visinya gitu. Bisa jadi untuk sekarang itu nggak ada perubahan yang meningkat, mungkin bisa jadi di visi dan misi akan dirubah lagi, mungkin ada pembaruan untuk perusahaan, dan siapa tahu mungkin ada ide-ide yang baru lagi seperti itu. Perubahan lainnya termasuk membuat atau merevisi tujuan, seperti yang aku bilang tadi, membuat kebijakan baru, mengeluarkan saham untuk mendapatkan modal, menambah tenaga penjual, mengalokasikan sumber daya secara berbeda, atau membuat insentif kinerja yang baru, seperti mungkin karyawan baru atau mungkin buka cabang gitu. Mengambil tindakan korektif tidak berarti bahwa strategi terdahulu akan ditinggalkan sama sekali atau bahkan membuat suatu strategi baru. Sekian dulu penjelasan saya tentang strategi evaluasi ini. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Mohon dimaafkan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.